subscribe, and like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Halo teman-teman, salam sehat buat kita semua. Kembali lagi di channel saya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya lagi melakukan pemeriksaan dan pengecekan mengenai permasalahan yang ada di motor Vario 150 Fi tahun 2015. Permasalahan yang ada di motor ini adalah kondisi motornya datang dalam keadaan mati. Untuk keluhan yang disampaikan terakhir, air radiatornya kehabisan, overheat, terus lama-lama motornya susah dihidupkan. Setelah hidup pun motornya mati-mati, dan pas ketika kita cek tadi kompresinya juga lemah, ada juga kebocoran juga. Untuk air keluarnya memang positif habis di cadangan air radiator utamanya. Lalu apa penyebabnya dan bagaimana cara penanganannya? Ayo guys, kita cek sama-sama. Oh ya, untuk pengertian dari overheat adalah kondisi di mana mesin motor mengalami panas yang berlebihan. Hal ini terjadi pada kendaraan yang mungkin kurang perawatan. Nah, overheat itu sendiri biasanya terjadi pada motor yang mempunyai mesin dengan berpendingin. Seperti contoh, motor ini menggunakan mesin berpendingin air radiator. Jadi jika air radiatornya kurang tidak ketahuan atau ada kebocoran tidak ketahuan, maka akan berakibat overheat. Pada motor ini sudah ada indikator pengaman berupa indikator suhu yang terdapat pada panel speedometer. Biasanya kalau terjadi overheat atau panas yang berlebihan, indikator suhu pada panel speedometer akan menyala warna merah. Faktor yang menyebabkan habisnya air radiator yang tidak normal atau tidak sesuai sewajarnya itu bisa terjadi akibat dari kebocoran dari sistem pendingin mesin pendingin radiator. Biasanya yang sering terjadi ada kebocoran di seal water pump tanpa disadari oleh pemilik, atau ada kebocoran pada selang-selang radiator, mungkin ada yang pecah dan customernya tidak memahami, tidak tahu karena jarang melakukan perawatan. Itu mengakibatkan air radiator akan cepat habis. Pada kondisi-kondisi seperti itu, jika dibiarkan akan merambat ke bagian-bagian part lainnya yang berhubungan dengan sistem pendingin, seperti di gasket head cylinder. Biasanya di gasket head cylinder, karena di situ ada rongga-rongga untuk cairan pendingin radiator, jika mengalami overheat itu mengakibatkan gasketnya melepuh atau rusak, sehingga air radiator yang tadinya ada di rongga pendingin blok silinder dia akan merambat ke bagian ruang bakar secara perlahan. Itu juga mengakibatkan air radiator ikut kebakar ketika mesin hidup, sedikit demi sedikit mengakibatkan air radiator cepat habis dan tidak ketahuan. Gejala yang paling parah bisa susah hidup ketika mesin dingin atau bahkan tidak bisa hidup sama sekali, seperti yang ada di unit sepeda motor ini. Saran saya, lakukanlah perawatan secara rutin di bengkel-bengkel resmi atau bengkel-bengkel kepercayaan teman-teman semua, untuk selalu melakukan pengecekan di sistem pendingin, terutama air radiator cadangan, air radiator utama, kapasitas upper lowernya harus diperhatikan supaya jika memang terjadi kekurangan radiator yang tidak wajar, bisa melakukan pengecekan secara dini agar tidak mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang lebih parah pada mesin sepeda motor teman-teman semua.
Nah, pada kesempatan kali ini kita putuskan untuk melakukan pembongkaran mesin karena kondisinya memang sudah tidak bisa jalan. Kita akan melakukan pengecekan di bagian water pump AC, silinder head dan silinder comnya. Apakah benar silinder com dan silinder headnya melengkung dan bagian water pumpnya sudah rusak? Maka kita harus lakukan pembongkaran terlebih dahulu. Simak terus sampai selesai agar bisa menambah informasi mengenai kerusakan pada sepeda motor Vario 150 Fi. Jika dilihat dari bagian mesin atas, tampak kelihatan mesinnya banyak terdapat endapan oli atau gosong. Bisa jadi untuk pengganti olinya ini sering telat, pemakaian jangka panjang dan terlalu berat dalam pemakaian sehari-hari. Oke teman-teman, setelah baut sprocket rantai mesin terlepas, kita lakukan pembongkaran baut stud utama blok mesin atas berupa head cylinder dan silinder com atau kepala silinder atau blok silinder menggunakan kunci shock 14 agar pembukaannya lebih mudah, karena untuk torsi pengencangannya cukup kuat, jadi kita butuhkan kunci yang bagus berupa kunci shock 14. Kemudian kita nanti akan membuka baut yang ada di samping berupa kunci T10. Setelah dibongkar, kita bisa lihat sendiri teman-teman, untuk area ruang bakar sisi kepala silinder terdapat banyak kerak, dan di sisi samping rongga-rongga bagian air radiator terdapat sisa-sisa lapisan gasket yang menempel yang diakibatkan panas yang berlebihan. Nah, untuk area dinding piston bisa kita perhatikan banyak meninggalkan sisa-sisa pembakaran kerak yang berlebihan. Bisa jadi dari campuran sedikit dari air radiator yang masuk ke ruang bakar dan oli dari bawah bak mesin naik ke ruang bakar. Nah, sudah bisa dipastikan bahwa ini untuk ring pistonnya sudah tidak bergerak macet karena banyak endapan yang masuk ke rongga-rongga sisi ring piston yang mengakibatkan ring piston tidak bergerak dengan sempurna dan akhirnya oli masuk ke ruang bakar. Oke teman-teman, dari hasil analisa tadi kita sudah siapkan silinder com AC, silinder head AC. Kenapa harus diganti yang satu set? Karena silinder com AC dan headnya harus berpasangan dengan yang baru. Alasannya kenapa kok harus diganti dengan yang satu set? Karena dari hasil analisa tadi, air radiator menyeberang ke ruang bakar, dan untuk oli mesin pun indikasinya naik ke ruang bakar yang diakibatkan kegagalan fungsi dari ring shaker karena terlalu banyak numpuk kerakan sisa oli mesin, sehingga bisa dipastikan head cylinder dan silinder comnya melengkung. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang sempurna, kita harus siapkan part-part original Honda agar kualitasnya terjamin, hasilnya sempurna. Lupa, jika kita mengganti silinder com atau blok silinder, kita juga harus mengganti piston yang baru, ring shaker yang baru dengan ukuran standar. Dari kasus itu, sistem pendingin dari motor ini menggunakan pompa radiator atau water pumpnya pun biasanya kalau udah overheat, untuk seal water pumpnya sudah mengeras sehingga mengakibatkan kebocoran. Jadi diwajibkan juga untuk diganti supaya sistem pendingin pada motor ini bisa bekerja dengan baik. Poin dari
hasil pengecekan tadi, yang pertama yaitu air radiator masuk ke ruang bakar sehingga mengakibatkan kerak pada dinding ruang bakar dan piston berlebihan. Terus yang kedua, untuk olinya kemungkinan selalu dalam penggantian cukup lama atau telat, mengakibatkan endapan pada dinding-dinding ring seher sehingga ring sehernya tidak bergerak dengan sempurna, mengakibatkan oli di bak mesin bawah masuk ke ruang bakar sehingga memperparah tumpukan karbon yang ada di ruang bakar, sehingga mengakibatkan motor menjadi mogok karena menumpuknya karbon dan menyumbat di sisi klep. Akhirnya klepnya bocor, kompresinya lemah, dan mesin dalam keadaan panas yang berlebihan atau overheat, mengakibatkan dinding seher dan head silindernya melengkung dan harus diganti dengan yang baru. Oke teman-teman, demikian tadi hasil pengecekan dan analisa untuk kasus motor Vario 150 yang mogok. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi teman-teman dalam melakukan analisa pengecekan kasus yang sama. Dan nantikan di video saya berikutnya untuk proses pemasangan dan hasil dari analisa ini, apakah mendapatkan hasil yang sempurna. Tunggu saja di video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan ditunggu kritik dan sarannya agar selalu lebih berkembang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.